Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan membahas sebuah video informasi sekaligus video pembelajaran buat teman-teman guru honorer menjelang seleksi kompetensi P3K tahun 2021. Dan di channel ini akan dibahas soal-soal akurat atau soal-soal yang dianggap bakalan naik nantinya di ujian kompetensi teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, karena setiap hari admin akan berbagi video tentang media pembelajaran, tentunya soal-soal yang berkaitan dengan P3K guru dan CPNS, seperti itu ya. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan belajar tentang soal kompetensi teknis yang hanya menggunakan pakai kata kunci, mudah diingat ya. Jadi kita menjawab soal hanya hitungan detik, seperti itu. Oke, kita langsung lanjut saya teman-teman ya. Jadi soal nomor 1 adalah salah satu aktivitas menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis merupakan sintaks discovery learning, yaitu. Nah, di sini jadi teman-teman harus pahami tentang kata kunci discovery learning ya. Jadi salah satu aktivitas menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis merupakan sintaks discovery learning. Jadi kata kuncinya di sini adalah discovery learning. Discovery learning ini berarti itu dunia nyata teman-teman ya. Berarti itu semacam belajar di dunia nyata. Berarti itu kita butuh pembuktian. Jadi ada bukti karena kita belajar di dunia nyata. Jadi intinya teman-teman harus pahami apa itu discovery learning. Discovery learning itu adalah nyata atau kenyataan atau membuktikan. Jadi sini ada kata kunci, yaitu kata kunci membuktikan. Kata kunci membuktikan itu dibuktikan lagi dengan discovery learning. Berarti jawabannya apa? Silakan teman-teman jawab di kolom komentar. Tapi admin jawabannya adalah paling tepat menurut admin di sini adalah pembuktian atau verification. Jadi dari kata kunci membuktikan dan discovery learning. Seperti itu ya. Kita jawab soal dalam hitungan detik. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Soal berikutnya adalah perhatikan aspek sikap berikut. 1. Tanggung jawab. 2. Kerjasama. 3. Menghargai. 4. Mandiri. 5. Jujur. Kompetensi sikap yang akan dinilai untuk kegiatan berdiskusi adalah. Jadi di sini kata kunci adalah berdiskusi. Nah, sikap dengan berdiskusi. Yang tidak berkaitan diskusi apa ya? Yang tidak berkaitan diskusi apa? Tentunya nomor 4 ini mandiri. Mandiri itu lawannya diskusi, berarti tidak masuk kategori. Jadi kita langsung coret B dengan C. Seperti itu ya, karena di sini nomor 4 tadi mandiri itu tidak masuk kategori. Jadi kira-kira teman-teman mana yang paling benar antara A dengan D? Nah, seperti itu ya. Kalau admin sendiri lebih cenderung pilih D ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah D. Tapi teman-teman silakan pilih jawaban lain kalau memang ada yang dirasa lebih tepat dari jawaban admin. Jadi pilihannya adalah D, yaitu kerjasama, menghargai, dan tentunya jujur teman-teman ya. Seperti itu ya. Oke, kita coba lanjut. Nah, ini soal berikutnya agak panjang jawabannya juga, agak panjang soalnya, pendek jawabannya teman-teman ya. Jadi banyak sekali karakter soal yang seperti ini ya. Pak Ahmad sedang melaksanakan diagnostik kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Tindakan Pak Ahmad tersebut merupakan langkah A. Identifikasi kasus. B. Identifikasi masalah. C. Memperkirakan tindakan. D. Memperkirakan penyebab. Nah, di sini kata kuncinya teman-teman adalah diagnostik ya. Nah, kata kuncinya adalah diagnostik ya. Diagnostik ini adalah artinya mencoba memeriksa atau melakukan identifikasi sebuah masalah teman-teman ya.
Apa yang diidentifikasi? Ya, diidentifikasi adalah tentunya kata kunci ini, kesulitan belajar mereka. Jadi kata kuncinya untuk soal ini adalah diagnostik dengan kesulitan belajar teman-teman ya. Jadi diagnostik itu semacam identifikasi. Apa identifikasi? Adalah masalah. Masalah apanya? Masalah tentang lembar jawaban ulangan dan kesulitan belajar mereka. Jadi jawaban yang benar di sini apa teman-teman? Silahkan teman-teman jawab di kolom komentar. Tapi admin langsung jawab dulu ya. Jadi jawaban admin di sini adalah B. Identifikasi masalah dari kata kunci diagnostik dengan kata kunci kesulitan belajar. Jadi yang paling benar di sini adalah identifikasi masalah. Yang berbeda silahkan komen ya, komen di kolom komentar seperti itu. Oke, kita langsung lanjut saja. Nah, soal berikutnya adalah salah satu tahap diagnostik ya. Ini soal masih kompetensi teknis pedagogik teman-teman ya. Salah satu tahap diagnostik kesulitan belajar adalah tahap diagnosis analitik. Pada tahap ini biasa digunakan teks diagnosis atau tes prestasi belajar. Tujuan dari tahap diagnosis analitis adalah untuk mengidentifikasi masalah, yaitu untuk mengetahui A. Jenis kesulitan belajar yang dialami anak, B. Letak kelemahan-kelemahan itu terjadi, C. Menandai anak yang mengalami kesulitan belajar, D. Penyebab kesulitan belajar anak. Jadi kata kuncinya di sini teman-teman adalah diagnostik ya. Diagnostik, kemudian ada diagnosis lagi, kemudian ada diagnosis lagi, ada diagnosis lagi. Nah, apa itu diagnosis? Diagnosis itu semacam identifikasi masalah. Apa yang identifikasi masalah ya? Jadi tentunya ketika identifikasi masalah berarti di sini kita akan mencari apa sih yang menjadi titik persoalannya, apa menjadi titik persoalan eh, sehingga harus mengidentifikasi masalah. Nah, di sini ada mengidentifikasi masalah, berarti apa yang akan kita diagnosis? Jawaban yang paling benar di sini adalah letak kelemahan itu terjadi ya. Jadi kenapa diagnosis analitik itu adalah agar kita bisa menemukan letak-letak kelemahan sehingga letak kelemahan yang menyebabkan prestasi belajar menurun seperti itu, atau letak kelemahan yang menjadi penyebab kesulitan belajar seperti itu teman-teman ya. Di sini hampir jawabannya hampir benar semua, tapi yang paling tepat itu adalah B, letak kelemahan-kelemahan yang terjadi. Dan bagi teman-teman yang berbeda pendapat, silakan teman-teman komen di kolom komentar ya, seperti itu. Soal berikutnya adalah di sini ya, bukan soal tapi ini yang kita lihat bahwa diagnosis itu ada diagnosis umum, ada diagnosis analitik ya, kemudian diagnosis psikologik. Nah, jawabannya tadi kan yang admin jawab tadi kan ini, jawabannya ini yang kita kembali sedikit di sini. Jawaban ini kan tadi adalah B ya, B untuk diagnostik ya, diagnosis analitik. Kata kuncinya diagnosis analitik itu jawabannya ini B yang paling benar. Nah, sekarang kita coba lihat di sini. Ini ada teman-teman ya. Di sini ada, teman-teman perhatikan bahwa diagnosis itu ada dua. Diagnosis umum atau general diagnosis adalah menggunakan tes baku seperti yang dipergunakan untuk evaluasi dan pengukuran psikologi dan hasil. Sedangkan sasarannya adalah untuk menemukan siapakah siswa yang diduga mengalami kelemahan tersebut. Sedangkan diagnosis analisis itu adalah diagnosis analitik diagnosis itu menggunakan tes diagnostik. Sasarannya adalah untuk mengetahui di mana letak kelemahan tersebut. Nah, ini sudah jelas sekali kata kuncinya teman-teman ya. Jadi sudah tepat yang admin jawab tadi ya, seperti itu. Oke, tidak masalah teman-teman ya. Kita langsung lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di sini soal berikutnya atau soal terakhir adalah Bu Ani bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir kreatif melalui curah gagasan dengan kantong ide. Setiap siswa membawa kantong ide berisi satu benda. Kemudian kantong ide ditukar dengan temannya. Tugas siswa adalah memberikan kata sebanyak mungkin terkait benda yang ada di kantong ide tersebut. Cara yang digunakan Bu Ani dapat mengembangkan keterampilan berpikir paham. Nah, di sini ada pilihannya logis, vertikal, konvergen, dan divergen. Jadi di sini teman-teman kata kuncinya adalah memberikan kata sebanyak mungkin.
Nah, memberikan kata sebanyak mungkin atau memberikan benda sebanyak-banyaknya atau memberikan sesuatu lebih dari satu itu adalah makna dari kata divergen. Nah, jadi kita langsung bisa menentukan jawabannya hanya dalam waktu 1 detik setelah kita menemukan kata kunci. Kata kunci dari soal ini adalah memberikan kata sebanyak mungkin terkait benda, berarti memberikan kata. Bisa juga memberikan batu, memberikan rumah, memberikan mobil sebanyak mungkin. Artinya memberikan benda sebanyak-banyaknya. Tidak dipedulikan apakah benda itu rusak, baik atau bagaimana. Itu adalah makna dari divergen, teman-teman ya. Itu makna dari divergen seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.